Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Merliah dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, saat tumbuh kembang anak ini menjadi fase yang sangat penting bagi kehidupan anak. Tapi banyak hal yang mungkin muncul dan harus dihadapi oleh orang tua. Salah satunya adalah ketika anak ini mulai pilih-pilih makanan alias picky eater. Dan biasanya mereka maunya itu makanan-makanan yang kayak ala-ala junk food gitu ya. Jadi asupan nutrisi atau gizinya agak kurang. Nah, ini menjadi PR sekali untuk orang tua apalagi yang baru punya anak. Lalu bagaimana cara mengatasi picky eater? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengatasi picky eater pada anak. Namun sebelum membahasnya, kita akan bahas terlebih dahulu nih beberapa fakta seputar picky eater bagi kesehatan mental orang tua dan juga anak. Kita lihat yang pertama ya. Mudah cemas. Nah, ketika anak ini mulai pilih-pilih makanan, dikasih A nggak mau, dikasih B nggak mau, dikasih C nggak mau, pasti orang tua akan merasa cemas gitu. Kenapa cemas ya? Karena anak-anak ini maunya makanan yang itu aja, padahal sebenarnya mungkin makanan yang mereka mau ini makanannya nggak begitu sehat gitu ya. Jadi orang tua berkewajiban untuk memberikan makanan sehat, tapi anaknya nggak mau. Jadi akhirnya apa? Membuat orang tua ini jadi cemas gitu ya. Kita lanjut yang kedua, susah beradaptasi. Nah, tadi disebutkan sebelumnya picky eater kan mereka cuma mau yang ini aja, yang itu aja gitu ya. Padahal mungkin nggak begitu sehat. Nah, ini akhirnya kalau akhirnya dibiasakan, ini menjadi habit gitu ya. Sehingga nanti ketika mulai dewasa, mereka susah beradaptasi untuk mengonsumsi makanan-makanan yang lain yang notabene-nya lebih sehat gitu. Jadi orang tua mungkin akan lebih worry lagi gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, waktu makan yang tidak teratur. Nah, ini juga ketika anak-anak mulai mengonsumsi makanan-makanan yang itu aja, mereka nggak akan memiliki waktu makan yang teratur karena anytime mereka mau makan, mereka tinggal makan gitu. Apalagi masa pandemi gini ya, ketika mereka nggak sekolah secara langsung, sekolah online, banyakkan main gawai atau gadget hingga akhirnya mereka nggak ada waktu makan yang teratur. Padahal dalam tumbuh kembang anak, waktu makan yang teratur dan pastinya asupan nutrisi atau gizi yang tepat itu menjadi sangat penting. Kita lihat yang keempat, lupa makan bersama. Nah, tadi juga sudah disebut gitu ya, ketika anak-anak ini kayaknya terlalu asik dengan gawe atau gadget mereka sendiri, akhirnya mereka lupa kalau di keluarga itu ada jadwal makan bersama, sehingga akhirnya mereka makan sendiri-sendiri dan akhirnya kayaknya nggak bisa terkontrol oleh orang tua makanan apa saja yang mereka konsumsi. Kita lihat yang terakhir, orang tua tidak percaya diri. Nah, ini menjadi kalau dibilang PR yang sangat berat bagi orang tua ketika mereka mulai memberikan makanan yang baik untuk anak, tapi akhirnya anak ini menolak karena mereka picky eater. Nah, ini membuat kondisi psikologis atau mental dari orang tua agak drop, agak down, dan akhirnya nggak merasa percaya diri gitu ya, karena mereka merasa belum bisa menjadi orang tua yang ideal dan baik untuk anak-anak mereka. Oke, itu dia tadi 5 fakta mengenai picky eater bagi kesehatan mental orang tua dan anak, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas gitu ya beberapa fakta seputar picky eater bagi kesehatan mental orang tua dan juga anak. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Kak Christina MPSI, Educational Practitioner. Selamat pagi Kak Kitin, apa kabar? Halo pagi Kak Met, baik Kak Met gimana? Alhamdulillah baik juga. Kak Kitin, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin menjadi PR banget bagi orang tua, terutama mungkin orang tua baru yang baru punya anak pertama, dan mereka harus punya PR besar ketika anaknya ini picky eater gitu ya. Agak susah-susah gampang untuk membujuk si anak untuk mau makan yang sehat seperti itu ya. Nah, ini menjadi tidak hanya worry di bagian fisiknya gitu, kesehatan fisiknya gitu, karena mungkin asupan nutrisi yang kurang, tapi akhirnya ngaruh ke psikologis karena mungkin salah satunya orang tua jadi nggak percaya diri gitu ya. Kita lihat yang pertama nih Kak, apakah benar ketika ada anak yang picky eater gitu ya, si orang tua maupun si anak ini jadi mudah cemas gitu Kak? Oke, ini fakta Kak Met. Jadi kalau dari segi orang tua itu cemasnya karena asupan nutrisinya gitu ya, itu tidak seimbang. Apalagi kalau tadi sempat dikatakan bahwa anak cenderung memilih makanan-makanan yang mungkin junk food gitu, yang mungkin membuat anak ini menjadi nggak sehat gitu ya. Nah, orang tua tentunya akan merasa cemas terkait dengan tumbuh kembangnya anak. Nah, di sisi lain nggak cuma orang tua yang cemas, tetapi anak juga bisa merasa cemas Kak Met. Karena ketika si anak nggak mau makan, yang dikhawatirkan
dikhawatirkan adalah orang tua ini cenderung jadi marah gitu ya, karena kesel anaknya nggak mau makan. Bahkan yang dikhawatirkan ketika orang tua ini juga mengucapkan kata-kata yang misalnya, aduh kamu nakal banget sih, aduh kamu masa nggak mau makan kayak gini. Nah itu akhirnya membuat anak cemas dan merasa bahwa makan ini menjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi anak. Seperti itu. Akhirnya dampaknya bisa ke dua orang ya, tidak hanya si orang tua tapi juga si anak seperti itu ya. Kita lihat yang kedua nih, apakah anak-anak yang picky eater ini jadi susah beradaptasi gitu Kak Kitin, sehingga akhirnya kayak mungkin sekarang makannya yang junk food yang itu aja gitu. Padahal sebenarnya orang tua juga worry atau cemas tadi seperti di poin pertama, bahwasanya anak ini kayaknya perlu asupan nutrisi gizi yang seimbang, yang baik juga untuk tumbuh kembang. Apalagi ngomongin anak gitu, pasti ngomongin tumbuh kembang juga gitu. Nah akhirnya ketika mereka terbiasa dengan yang junk food yang itu aja, akhirnya mereka nanti ke depan di mindset mereka makanan yang enak dan lezat dan mereka bisa konsumsi itu aja, sehingga akhirnya dari pikiran mulai muncul, saya kayaknya nggak bisa makan yang lain deh, susah beradaptasi makan yang lain, jadi maunya yang itu aja. Gimana nih? Ya, itu juga fakta karena sudah berada di zona nyaman gitu ya. Anak makannya itu terus gitu, dan kendalanya biasanya kalau seperti ini mungkin orang tuanya juga telat mengenalkan makanan-makanan yang mungkin misalnya sayur seperti itu Kak. Jadi yang bahayanya lagi adalah ketika nanti anak masuk ke sekolah, itu memang dikatakan anak menjadi cenderung susah beradaptasi juga. Bahayanya di situ karena sudah terlalu berada dalam zona nyaman yang maunya itu aja. Seperti itu. Oke, berarti intinya dari makanan yang itu aja tidak bisa beradaptasi ke jenis makanan yang lain, ini juga bisa mempengaruhi kondisi psikologis mereka ya, ketika akhirnya mereka susah beradaptasi di lingkungan sosial, begitu Kak Kitin? Iya, ada penelitian yang menyatakan seperti itu, terutama ketika masuk ke dalam lingkungan sekolah. Oke, berarti apakah ini menjadi PR yang sangat besar sekali untuk orang tua ketika anak-anak ini, waduh ini susah nih beradaptasi, hingga akhirnya ke masuk sekolah pun itu bisa berdampak ya secara langsung, itu bisa sampai gede nggak? Oke, kalau dikatakan bisa sampai gede atau enggak tergantung dengan si anaknya ini sendiri. Biasanya kalau picky eater ini dialami oleh anak usia 2-5 tahun Kak Matt. Dan penelitian menyatakan bahwa picky eater ini terjadi itu kurang lebih 14-20%. Jadi meskipun tingkatannya tuh berbeda gitu. Tetapi kalau mau ditanya gitu ya, kapan kita bisa bilang anak ini picky eater atau enggak gitu? Belum ada definisi operasional yang benar-benar menyatakan seperti apa ciri-cirinya dari anak yang picky eater ini sendiri gitu. Tetapi biasanya anak yang picky eater ini kita sebut pilih-pilih makanan gitu ya, cenderung tidak mau mencoba makanan baru, biasanya karena belum pernah dikasih itu Kak. Tetapi ketika anak ini sudah terpapar dengan makanan itu, at least katanya tuh 10 kali aja kita kasih coba ke anak, itu anak ini tuh akhirnya menjadi terbiasa. Jadi memang menjadi PR yang sangat besar bagi orang tua untuk mengenalkan makanan-makanan yang baru kepada si anak. Oke. Berarti intinya tergantung pada kondisi anak masing-masing. Mungkin lingkungan juga, support system di sekitarnya untuk apakah habit ini akan berlangsung seterusnya atau ada di titik di mana ini bisa di-stop gitu ya, sehingga akhirnya mereka mulai bisa beradaptasi yang berdampak dari adaptasi makanan ke adaptasi sosial gitu. Kita lanjut yang ketiga nih Kak Kitin. Apakah benar anak yang picky eater akan berdampak dengan waktu makan yang tidak teratur, apalagi zaman sekarang di masa pandemi gitu ya. Kita lihat anak-anak nggak sekolah langsung ke sekolahnya gitu, sekolah online, akhirnya cuma megang gawai, gadget, handphone, tablet seperti itu, dan akhirnya mereka enjoy the food, dan foodnya kadang-kadang pesan online karena orang tuanya harus kerja, dan akhirnya mereka nggak punya jadwal atau waktu makan yang teratur gitu. Semau mereka mau kapan aja ya makan gitu. Sebenarnya belum ada penelitian yang menyatakan hal ini ya Kak, akan terganggu waktu makannya atau tidak gitu. Tetapi yang menjadi catatan dengan sekarang kondisi pandemi, mereka biasanya di depan gawai, depan handphone atau depan laptop, itu akhirnya anak-anak ini cenderung ngemil. Ada cemilan-cemilan tertentu yang dimakan. Nah, ini yang membuat justru nanti anak itu ketika jam makan akhirnya nggak mau makan. Tetapi dengan justru waktu yang teratur ini ya, waktu makan yang teratur ini bisa menjadi salah satu cara orang tua untuk menetapkan jadwal ini kepada anak, termasuk makanan berat maupun makanan ringan gitu ya, seperti snack dengan waktu yang konsisten, sampai akhirnya nanti tuh anak terbiasa untuk makan. Seperti itu Kak. Tapi dengan catatan ketika orang tua ini memberikan makanan yang baru gitu ya, misalnya ketika makanan berat dikasih makanan baru juga, dipadukan dengan makanan kesukaannya anak nih. Dengan catatan kalau misalnya nanti si anak ini, terutama anaknya masih kecil, kalau dia
pegang makanannya, dia cium gitu ya baunya, atau mungkin dia coba sedikit terus dia taruh lagi makanannya, orang tua jangan marah atau jangan merasa risih karena pada masa perkembangannya mereka dengan cara mereka memegang, mencium itu adalah salah satu cara mereka mengenal sesuatu hal yang baru. Oke oke. Jadi, gradual ya, bertahap seperti itu, tidak langsung blak, Ya, langsung ganti, betul. tapi mungkin di-mix gitu ya, di-combine terlebih dahulu. Mhm. Oke, kita lanjut yang keempat. Apakah benar anak yang picky eater ini akan lupa dengan kegiatan makan bersama gitu? Apalagi kalau ngomongin anak-anak kota ya, gitu ketika mereka asik dengan gawainya sendiri, tadi sudah disebut sama Kak Kitin, akhirnya mereka kayak, aduh kayaknya nggak mau lagi deh makan bareng sama keluarga gitu, sama ayah, sama ibu gitu, mau makan sendiri aja karena mereka, ya enjoy makanan mereka sendiri gitu Kak Kitin. Mhm. Banyak faktor sih Kak yang Mmm, mempengaruhi, tapi kalau kita balik lagi ke penelitian atau data, belum ada nih penelitian yang menyatakan hal seperti ini. mmm, Kalau misalnya anak ini memang sudah terbiasa untuk nyemil gitu ya, camilannya banyak, akhirnya mereka merasa bahwa udah cukup kenyang jadi nggak mau makan bersama. Mungkin itu mmm, yang ditakutkan. Tetapi justru makan bersama keluarga ini bisa jadi salah satu cara lagi untuk mmm, orang tua supaya anak ini nggak picky eater. Dengan nah, caranya apa? Menyediakan menu yang baru, yang tadi ya saya bilang didampingi dengan menu kesukaannya anak, dan orang tua harus menjadi role model atau contoh. Jadi orang tua sendiri nggak boleh pilih-pilih makanan. Jadi mmm, yang tersedia di meja makan itu orang tua juga makan. Jadi akhirnya anak juga melihat bahwa oh kayaknya makanan ini enak juga. Buktinya mami sama papi makan gitu kan. Akhirnya anak mau mencoba makanan tersebut. ya ini PR lagi ya bagi orang tua, tidak hanya mengajarkan ke anak, "Kamu harus makan yang sehat deh," gitu, tapi Tuh. harus menjadi role model, menjadi contoh untuk ditiru sama si anaknya. Karena sebenarnya anak ini kan peniru yang ulung gitu ya, jadi kalau orang tuanya makan Betul. apa, anak juga akan mengikuti makan apa, tergantung habit yang dibentuk sama orang tua dari sedini mungkin gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir nih Kak Kitin, apakah anak yang picky eater ini akan membuat orang tua menjadi tidak percaya diri? Nah ini yang menjadi PR juga bagi orang tua ketika anak, menjadi picky eater, orang tua jadi nggak percaya diri karena ngerasa kayak, "Aduh aku belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anakku," gitu, yang maksimal, yang bisa memberikan nutrisi yang baik. Padahal sebenarnya udah mencoba, tapi akhirnya karena anaknya susah banget beralih ke makanan yang sehat, akhirnya membuat, apa ya, mental atau kondisi psikologis dari orang tua ini jadi drop atau down gitu. Ya, ini fakta Kak Mel. Jadi memang yang paling puncaknya itu ketika orang tua merasa aduh belum bisa jadi orang tua yang baik gitu ya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Sementara makanan ini kan menjadi kebutuhan pertama bagi si anak gitu. Nah, Mhm, karena orang tua ini merasa bingung dan mungkin merasa serba salah gitu ya, udah capek-capek masak, kemudian tapi kok anaknya nggak mau makan gitu. Nah, ini bisa berdampak juga bagi kesehatan mental orang tua gitu sampai nanti akhirnya orang tua merasa bahwa apa saya selama ini udah gagal ya jadi orang tua yang baik untuk anak. Nah oleh sebab itu mungkin dari segi orang tuanya sendiri gitu ya yang tadi saya bilang bisa combine makanan dan membuat makanan ini menjadi semenarik mungkin gitu kan. Anak itu suka dengan sesuatu yang eye catching, bentuknya misalnya lucu-lucu. Nah ini memang menjadi PR lagi untuk orang tua ketika mengenalkan makanan yang baru kepada si anak. oke. Kak Kitin, ini kan menjadi buah simalakama gitu, dilematis, yang dirasakan oleh orang tua antara sayang sama anaknya, tapi pingin anaknya juga sehat gitu. Pingin anaknya Ya, sehat dengan memberikan, tapi sayang itu kayak nggak tega kalau mau maksain gitu. Jadi ketika si anak ini agak susah gitu ya, ini yang menjadi ya tadi disebut, si malakamanya orang tua. Ini harus tindakan seperti apa yang harus dilakukan supaya, kondisi psikologis orang tua tetap terjaga, kondisi si anak juga tetap terjaga gitu. Cara komunikasinya untuk mengkomunikasikan bahwa, "Dek, ini makanannya lebih sehat supaya kamu juga sehat terus," tuh gimana Kak gitu? oke, kalau dibilangnya caranya untuk anak-anak gitu ya, anak-anak tuh kan mungkin cenderung susah kita ajak komunikasi seperti orang dewasa Mhm. seperti ini, Kak. Nah, anak-anak itu kita bisa melakukan pendekatan melalui cerita Oh, atau mungkin video-video sekarang tuh kan banyak banget di mmm, YouTube yang video-video menjelaskan tentang makanan dengan bentuk animasi yang lucu. Let's mhm, say misalnya brokoli, manfaatnya mhm, apa, kayak gitu. Nah, kita bisa melakukan pendekatan dengan anak seperti itu. Dan yang menjadi catatan bagi orang tua tadi yang saya sempat bilang, jangan merasa harus sabar tentunya dan jangan jangan langsung terpancing emosi, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata kamu tuh nakal banget kayak gitu-gitu tuh jangan jangan banget karena itu bisa membuat anak benar-benar merasa cemas untuk
makan, akhirnya dia menganggap makan ini menjadi suatu hal yang nggak menyenangkan tadi, Kak. Gitu. Jadi kita bisa melakukan pendekatan ke anak dengan cara seperti itu, membacakan cerita misalnya, atau menonton video animasi tentang manfaat makanan sehat seperti itu, dan orang tua sendiri juga harus menjadi contoh atau role model, jadi orang tua juga makan makanan yang sehat juga tentunya. Nah, ya, jadi harus sinkron gitu ya, orang tua dan anak Betul. sama-sama makanan sehat supaya anak ini bisa mulai beradaptasi secara perlahan untuk mengonsumsi makanan dengan asupan gizi nutrisi yang lebih baik. Terima kasih Kak Titin sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga anak-anak ini tidak menjadi picky eater lagi, bisa mengonsumsi makanan yang lebih sehat, dan kita doakan semoga pandemi ini segera usai gitu ya. Terima kasih Kak Titin, selamat pagi, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.